Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina ataw rabbahum biqalbin salim amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma indallahi khairul lil abrar. Wa qala aidan wa la tahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua, Pengurus Masjid, Pembina dan yang lain yang hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai yang juga hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin wal hadirat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, yang insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini semoga semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur kita lagi dan lagi pada Allah sampai malam hari ini, sampai saat ini Allah masih memberikan begitu banyak anugerah karunia pada kita semua. Allah masih memberikan pada kita kesehatan, lapangnya waktu, panjang umur, banyak anugerah yang tidak bisa kita hitung. Dari sekian banyak anugerah Bapak Ibu, tidak ada anugerah yang lebih mahal, tidak ada anugerah yang lebih tinggi daripada anugerah amal atas agama ini. Anugerah Allah berikan kita taufik untuk taat pada Allah, inilah anugerah yang paling besar. Maka mari kita syukuri semua anugerah yang Allah berikan kepada kita, baik anugerah dunia ataupun anugerah agama. Terutama anugerah agama ini yang kita syukuri lagi dan lagi. Dengan syukur maka kita baru akan selalu diberi taufik oleh Allah untuk taat pada Allah. Dengan bersyukur kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala selalu istiqomahkan kita dalam mengamalkan agama. Harapan kita hanya satu, ketika kita dipanggil oleh Allah, ketika kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan taat pada Allah, dalam keadaan mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang singkat ini insya Allah sampai waktu salat isya masuk nanti, kita jangan lupa i'tikaf, duduk di masjid. Selama kita berada di masjid, niatkan dalam hati nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati kita, saya niat i'tikaf di masjid ini sunnah karena Allah lillahi ta'ala. Karena begitu besar fadilah anugerah orang yang i'tikaf, sampai Nabi mengatakan siapa orang yang i'tikaf akan dijauhkan antara dia dengan neraka sejauh 3 parit. Satu paritnya itu bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Maka kita niatkan selama kita berada di masjid ini, sehingga bukan hanya kita mendapat fadilah duduk dalam majelis ilmu, tapi juga dihitung i'tikaf selama kita berada di masjid ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kita insya Allah akan mendengarkan beberapa hadis-hadis Nabi
atau juga asar-asar baik dari sahabat ataupun tabi'in, tabi'ut tabi'in yang akan kita baca dari kitab Bushrul Kaib Biliqa'il Habib. Ini satu kitab yang luar biasa, kitab yang berjudul Bushrul Kaib Biliqa'il Habib. Bushrul Kaib artinya kabar gembira bagi al-kaib, bagi orang yang berduka, biliqa'il habib, yaitu mereka akan berjumpa dengan kekasih mereka, jumpa dengan Allah, jumpa dengan Nabi dan orang-orang soleh. Jadi ini kitab ditulis oleh seorang ulama besar bernama Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, yang sering kita dengar para ustadz, para ulama itu sering hanya menyingkat dengan nama Al-Imam As-Suyuti. Beliau banyak karangan kitabnya, Durrul Manthur, kemudian Al-Jami'us Shaghir, di antara kitab beliau lagi Tafsir Jalalain. Ini banyak yang beliau tulis kitab-kitab, dan beliau ulama besar dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, ini kitab yang berjudul Bushrul Kaib Biliqa'il Habib, kabar gembira bagi orang yang bersedih bahwa mereka akan berjumpa dengan kekasih mereka. Al-Imam As-Suyuti mengumpulkan dalam kitab ini hadis-hadis, athar-athar tentang bagaimana kondisi orang beriman dimulai ketika malaikat maut datang dan apa anugerah yang akan mereka dapatkan setelah itu. Nah, hadirin Bapak Ibu yang mulia, sebagaimana yang kita tahu bahwa kita dalam kehidupan di dunia ini biasa menggunakan panca indera. Mata kita pakai untuk melihat, telinga kita pakai untuk mendengar, kan itu yang selalu kita dari mulai lahir, itu yang terlatih. Nah, jadi kita pasti kan kalau melihat pakai mata. Nah, sekarang dalam agama ini yang mulia baginda Muhammad SAW, beliau mengajarkan kepada kita sudut pandang lain cara memandang. Kalau melihat itu dalam agama nggak pakai mata kita, tidak. Maka ada satu definisi iman yang disampaikan oleh para alim ulama. Mereka mengatakan iman itu diantara salah satu definisinya adalah takdzibun nadhar wa tasdiqil khabar. Iman itu diantara bentuk iman adalah takdzibun nadhar, bohongkan mata yang kita gunakan ini. Mata kepala kita yang nampak itu bohongkan, jangan percaya. Wa tasdiqul khabar, percaya kepada khabar, kepada apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini diantara definisi iman. Kita tahu Bapak Ibu, iman itu hampir semua iman, rukun iman ada 6. Iman pada Allah, malaikat, para nabi, iman pada hari akhir, qada dan qadar. Ini iman, semuanya kan berkaitan dengan hal-hal yang tidak nampak. Iman itu berkaitan dengan hal yang tidak nampak. Lah kalau kita menggunakan mata kita baru kemudian percaya, maka dipastikan kita nggak akan beriman sampai mati. Jadi kalau ada orang mengatakan saya mau beriman pada Allah, kalau Allah nampak, mana sekarang Allahnya, itu nggak akan iman sampai mati. Kalau ada orang mengatakan saya nggak beriman pada akhirat, kalau nggak nampak itu akhirat saya nggak percaya, nggak akan beriman dia. Kalau ada orang mengatakan mana kubur mana kubur, azab kubur mana, kenikmatan kubur mana, kalau nggak nampak saya nggak percaya, ya nggak akan beriman. Malaikat, mana malaikat itu, kalau nggak nampak saya nggak percaya. Lah iman semuanya Bapak Ibu berkaitan dengan hal-hal ghaib, hal-hal yang tidak nampak. Maka iman itu tidak akan bisa kecuali tadi, takdzibun nadhar wa tasdiqul khabar, bohongkan mata kita, percaya dengan khabar, dengan apa yang dilihat, yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya iman. Nah kalau kita nggak percaya dengan Nabi, Nabi lihat surga, Nabi melihat neraka, kemudian sampaikan pada kita, beliau ceritakan surga bagaimana, neraka itu bagaimana, Nabi jumpa malaikat, Nabi beritahu pada kita, maka bohongkan mata kita,
baru kemudian kita percaya pada Allah, apa yang disampaikan Nabi itu yang dinamakan dengan iman. Termasuk ini tadi kita membahas tentang hadis-hadis, tadi disampaikan ini kitab menceritakan tentang bagaimana kehidupan orang-orang beriman mulai dari waktu kematian mereka sampai setelahnya. Lah, keadaan-keadaan itu semua berkaitan dengan rukun iman, dengan hal gaib. Kalau kita mengandalkan mata, Bapak Ibu, maka kita ini nggak ada yang akan mau masuk ke dalam kubur, nggak ada. Coba, di antara kita siapa yang mau tinggal di satu tempat yang lebarnya itu 1 meter pun nggak sampai, panjangnya 2 meter pun nggak sampai, kemudian dimasukkan ke dalam tempat yang begitu sempit, diletakkan pula lagi kayu di atasnya, ditimbun lagi tanah. Siapa yang mau? Nggak akan ada. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ketika bertanya pada Nabi, Nabi pernah bersabda, kata Nabi, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang cinta untuk jumpa Allah, maka Allah pun suka untuk berjumpa dengannya. Siapa yang nggak suka jumpa dengan Allah, Allah pun nggak suka untuk jumpa dengan dirinya. Lah kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana maksudnya untuk cinta jumpa Allah, padahal kita kan nggak suka dengan kematian. Manusia itu punya jiwa nggak suka kematian. Lah kalau nggak suka mati, apakah dia benci jumpa Allah? Kata Nabi, bukan begitu. Orang beriman, kenapa mereka itu suka? Orang beriman itu bukan memandang dengan pandangan yang nampak mata tadi, enggak. Bukan kubur yang 1 kali 2, nggak ada yang mau seperti itu. Tapi yang dibayangkan oleh orang beriman adalah seperti apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai kubur. Janji-janji yang akan Allah berikan. Dalam hadis diterangkan, siapa yang beriman, maka ketika dimasukkan ke dalam kubur, kubur mengatakan marhaban, marhaban, selamat datang dari sekian banyak penduduk dunia bumi, dari sebegitu banyak orang, engkau yang paling aku cintai, kata kubur. Maka tengok, engkau akan aku perlakukan dengan semulia mungkin. Akhirnya kubur pun akan meluas sejauh mata memandang. Kemudian kubur pun akan membuka satu pintu ke arah surga. Lah, ini yang kita sukai, itu yang dibayangkan, baru orang beriman suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ini isi kitabnya Bapak Ibu. Maka Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, beliau memberi judul kitab ini dengan nama Bushrul Kaib Biliqa'il Habib, kabar gembira untuk orang yang bersedih. Karena kita walaupun ngakunya beriman, tapi kalau urusan bahas mati, kematian, itu bawaannya itu ngantuk, bawaannya nggak mau dengar, bawaannya tuh takut, bawaannya dahlah nanti-nanti aja. Enggak. Kita orang beriman, kenapa dikatakan beriman? Memandang kematian nggak sama dengan orang kafir. Kalau kita mandang kematian sama dengan orang kafir, kenapa kita ngaku jadi orang beriman? Lah supaya kita bisa memandang hal-hal selepas kematian itu dengan benar, maka pandanglah dengan kacamatanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah ini kitab ini luar biasa. Kitab ini luar biasa yang berisi tentang hadis-hadis Nabi tadi dan athar-athar dari sahabat ataupun tabi'in tentang bagaimana kabar-kabar gembira yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Dzikru fadlil maut. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Dzikru fadlil maut wa annahu khairun minal hayah. Judul bab yang pertama ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti, hadis bab yang menceritakan tentang keutamaan fadlul maut, keutamaan kematian. Wa annahu khairun minal hayah, dan sesungguhnya kematian itu adalah jauh lebih baik daripada kehidupan. Kehidupan dibanding kematian, kematian itu lebih baik daripada kehidupan. Lah ini harus diterangkan ya, tidak bisa dipotong di situ saja. Hadisnya akhraja Ibnul Mubarak fi Zuhdi. Ibnul Mubarak telah meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhd
wa ibnu Abid Dunya dan ibnu Abid wa ibnu Abid Darda dan ibnu Abid Darda fi dzikril maut dalam dzikrul maut, wa Tabarani dan Imam At-Tabarani fi Mu'jamihil Kabir dalam kitab Mu'jam Al-Kabir, wal Hakim dan Imam Hakim menerangkan fil Mustadrak dalam kitab Al-Mustadrak, an Abdullah bin Amrin daripada sahabat Abdullah bin Amr, an Abdullah bin Umar daripada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala beliau telah berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhfatul mu'min al-maut. Nabi bersabda, kata Nabi, tuhfatul mu'min al-maut. Tuhfatul mu'min, suguhan indah, hidangan, suguhan yang indah bagi orang beriman, al-maut adalah kematian. Jadi kata Nabi, tuhfatul mu'min al-maut, suguhan indah itu bagi seorang beriman adalah kematian. Bagaimana bisa kematian itu jadi suguhan indah? Karena dengan kematian itu hanya satu-satunya pintu untuk mendapatkan ridho Allah di akhirat. Ingin masuk surga nggak bisa kalau nggak lewat pintu yang namanya kematian. Maka kematian itu entah nanti ada hadisnya, baik bagi orang beriman ataupun orang yang tidak beriman sekalipun, kematian itu lebih baik untuk siapapun. Dia beriman, kematian baik, nggak beriman pun kematian juga baik untuk dirinya. Maka sahabat mengatakan, kalau kalian nggak percaya bahwa kematian itu baik untuk orang beriman, Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman dalam Al-Qur'an, faman lam yusaddiqni, kata sahabat, siapa yang tidak percaya kalau kematian itu memang baik untuk orang beriman, tengok Al-Qur'an. Allah berfirman, wa ma indallahi khairul lil abrar, tidaklah apa-apa yang ada di sisi Allah, pahala, anugerah yang ada di sisi Allah, khairun itu adalah lebih baik, lil abrori bagi orang-orang yang ahli amal kebaikan. Jadi orang tuh kalau ahli amal kebaikan, Allah sudah simpankan untuk dia hal-hal yang tidak terbayang oleh mata, tidak pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terbayang dalam hati. Anugerah itu Allah simpan di sana. Apakah itu bukan lebih baik untuk orang beriman? Wa ma indallahi khairul lil abror. Dan kata sahabat, begitu juga kematian itu baik untuk orang kafir, sama juga. Bukan berarti kalau dia ini kafir mati itu nggak baik. Kebaikan lebih baik, kematian itu baik untuk mereka. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, wala tahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang kafir itu kok dibiarkan umur panjang, khairul li anfusihim, itu baik untuk mereka. Enggak. Jadi kata Allah, orang kafir kok enggak beriman, umurnya malah panjang, hidupnya malah enak, terus kita katakan itu baik? Enggak. Kenapa? Innama numli lahum liyazdatu itsma. Kata Allah, aku biarkan mereka umurnya panjang, hidupnya enak, supaya dosanya tambah banyak. Karena kalau sudah dosa tambah banyak, azabnya pun juga lebih keras. Itu kalau diberikan contoh oleh para ulama, seperti keadaan orang-orang peternak domba, kambing, sapi. Nah, itu kan biasanya peternak itu akan hari-hari ngasih makan banyak kepada binatang ternaknya. Lah sapi mah senang aja dikasih makan, dikasih gemuk dia nggak paham. Kenapa dikasih makan banyak? Ya tujuannya supaya gemuk. Kalau nanti gemuk disembelih dagingnya jadi mahal ya. Digemukkan untuk disembelih. Wala tahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu itsma. Maka kata Allah, jangan kalian sangka, jangan kalian kira orang-orang tuh kalau nggak taat, apalagi sampai kafir, aku biarkan umurnya panjang, hidupnya nyaman, kemudian kalian katakan mereka itu lebih baik untuk mereka. Enggak, itu akan menambahkan dosa-dosa mereka. Jadi kalau diberi itu bukan berarti sayang. Yang biasa mancing-mancing itu kan tahu, mancing ikan. Ikan tuh dipancing kan dikasih umpan. Umpan tuh kan dikasih makan.
Apakah orang yang mancing ikan ngasih makan karena sayang? Enggak, mau diumpan. Semakin besar umpannya, semakin besar ikan yang dapat. Nah, begitulah kondisi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kematian, baik itu orangnya taat, kematian jauh lebih baik karena akan dapat anugerah yang tidak terbayangkan. Enggak taat pun sama, kematian pun juga baik untuk mereka karena dengan kematian dosanya menjadi berkurang itu dosa. Karena kalau tambah banyak dosanya juga tambah besar itu azabnya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhfatul mu'min, al-maut tuhfatul mu'min. Maka kematian itu memang suguhan indah yang Allah berikan kepada orang beriman. Hadirin Bapak Ibu, tapi tadi ya, suguhan indahnya itu kematian hanya untuk orang beriman. Syaratnya iman, agama. Jadi agama itu perkara yang paling penting. Kalau sudah ada agama, ada iman, gak ada masalah. Walaupun mungkin hidup nampak di dunia ini agak sedikit bermasalah, tapi itu gak jadi masalah. Kenapa? Karena orang beriman itu ujung-ujungnya surga. Lah kalau perjalanan menuju surga, apapun yang terjadi di tengahnya itu semuanya hanya sebagai hal-hal kecil. Kalau mau masuk surganya Allah, gak akan terasa itu. Sebaliknya kalau ada orang yang gak punya agama, gak punya iman, walaupun nampak hidupnya indah, oh hakikatnya mengerikan. Kenapa kok ada orang misalkan udahlah gak beriman pada Allah tapi kaya nampaknya, hidupnya mudah. Itu mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena ujung-ujungnya neraka. Kalau akhir perjalanan neraka itu apa indahnya? Apa yang indah kalau akhirnya neraka? Coba sekarang di antara kita, kalau ada yang memanggil atau menawarkan, Pak, sini, Anda kami jadikan presiden Indonesia 10 tahun, tapi lepas itu masuk penjara seumur hidup. Ada yang mau? Sebelumnya dibuat akad dulu, jadi presiden Indonesia, tapi lepas itu masuk penjaranya seumur hidup. Dijamin gak akan ada yang mau. Atau Anda jadi raja sekarang ini, tapi nanti 10 tahun saja, lepas jadi raja dipancung, hukum mati. Ada yang mau? Apakah kira-kira dia bisa enak menikmati jadi presiden? Kalaupun ada yang mau, mungkin ada orang tolol ya, bolehlah 10 tahun kan lumayan, kata dia. Lumayan, karena tololnya dia terima. Tapi apakah dia bisa menyuap nasi di tengah-tengah 10 tahun? Apakah bisa makan dengan enak, tidur dengan nyaman, bisa pergi jalan-jalan dengan nikmat? Nggak akan bisa, Bapak Ibu. Kenapa? Orang normal, namanya orang normal yang dipandang tuh akhir, ujung. Apa gunanya nikmat kalau ujung-ujungnya masuk neraka? Apa juga kesusahan nggak akan dianggap susah kalau ujung-ujung surganya Allah. Maka dalam hadis-hadis banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan di bawah satu orang, kata Nabi, di akhirat orang yang paling susah di dunia. Kita pernah susah kan? Tapi dalam hadis ini bukan orang yang susah diterangkan, orang yang paling susah di dunia, saking susahnya belum pernah dapat kenikmatan sedikit pun. Makan enak nggak pernah, tidur nikmat nggak pernah, susah seumur hidup. Tahu-tahu diambil, dicelup ke neraka satu celupan. Bukan masuk ya, dicelup, masuk keluar. Selepas dikeluarkan, dicelup ke neraka, ditanya sama Allah, hei hambaku, kamu pernah hidup susah nggak di dunia? Maka apa jawabannya? Ya Allah, wahai Tuhanku, demi Allah, seumur hidup saya nggak pernah susah. Itu baru dicelup satu celupan, belum masuk 1 menit itu surga. Dicelup keluar, lupa semua kesusahan yang pernah dilewati. Begitu juga kata Nabi, ada satu orang yang hidup di dunia paling nikmatnya manusia, nggak pernah susah seumur hidup, selalu nikmat kehidupannya. Dicelupkan ke neraka satu celupan, kemudian keluar. Setelah dikeluarkan ditanya, hai hambaku, apakah engkau pernah mendapatkan kenikmatan sebelum ini? Maka manusia hamba ini tadi mengatakan, ya Allah, seumur hidup aku nggak pernah mendapatkan sedikit pun kenikmatan. Lah orang yang paling nikmat saja dari Nabi Adam sampai hari kiamat dicari yang paling enak hidupnya, masuk neraka dicelup sekali, lupa kenikmatan dunia. Apalagi macam kita,
bukan raja, bukan keturunan raja, bukan orang kaya, keturunan orang kaya pun biasa juga, keturunan orang biasa lah. Bagaimana kira-kira? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan itu tadi. Kalau sudah ada iman, kematian itu adalah suguhan yang terindah. Karena tadi dengan suguhan itu tadi, karena ada iman, maka dia akan mendapatkan anugerah yang luar biasa yang tidak terbayangkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja Ahmad ibnu Hanbal, dan begitu juga Imam Ahmad ibnu Hanbal telah meriwayatkan fi musnadihi, dalam kitab musnadnya, wa Sa'id ibnu Mansur, dan Sa'id ibnu Mansur meriwayatkan fi sunanihi, dalam kitab sunannya, bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Mahmud bin Labid, daripada Mahmud bin Labid, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, yakrahu ibnu Adam al-maut, ibnu Adam, manusia, membenci kematian, wal mautu, sedangkan kematian khairun, adalah lebih baik lagu untuknya, minal fitnati, daripada terkena fitnah di dunia. Nabi mengatakan manusia itu punya watak benci mati, nggak suka dengan yang namanya kematian, entah itu dibahas atau betul-betul terjadi. Sedangkan kata Nabi, wal mautu khairul lahu minal fitnah, padahal kematian itu jauh lebih baik bagi dirinya daripada dia terkena fitnah di dunia. Fitnah itu banyak. Fitnah itu banyak. Fitnah yang terbesar itu Bapak Ibu, ketika seseorang tidak punya iman, tidak punya agama, itu fitnah yang terbesar. Kalau sudah nggak bisa taat pada Allah, apalagi sampai betul-betul tidak beriman, apa ada musibah yang lebih besar daripada itu? Maka kalau orang ini sesusah apapun, kok kemudian mati asal ada iman, nggak ada masalah kan selepasnya. Maka Nabi memberikan nasihat tadi, memang manusia nggak suka dengan namanya kematian, tapi kematian itu jauh lebih baik daripada dia terkena fitnah di dunia ini. Akhraja Ibnul Mubarak, Ibnul Mubarak juga meriwayatkan fi Zuhdi, dalam kitab Az-Zuhdi, wa Tabrani, dan Imam Tabrani fil Kabir, dalam kitab Al-Kabir, an Abdullah bin Amr bin Al-As, daripada sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi telah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa sanatuhu, dunia ini, kata Nabi, sijnul mu'min, dunia itu adalah penjara bagi orang beriman, wasanatuhu, dan dunia ini adalah tahun atau hari-hari sulit bagi orang beriman. Dunia itu penjara bagi orang beriman, begitu juga dunia ini adalah hari-hari sulit bagi orang beriman. Fa idza faraqat dunya, maka ketika orang beriman itu berpisah dengan dunia, faraqas sijna, maknanya dia juga telah berpisah dengan penjara tadi, wasanati, dan dia berpisah dengan masa-masa sulit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tadi, dunia penjara bagi orang beriman, dan dunia masa-masa sulit bagi orang beriman. Kalau sudah meninggalkan dunia, maknanya meninggalkan penjara, dan dia meninggalkan masa-masa yang sulit. Ini hadis Bapak Ibu, kadang kita sendiri yang ngaku beriman kadang kurang terima. Saya pernah mendengar ini orang yang dipanggil ustadz, dia ngatakan yang kayak begini nggak betul nih hadis, padahal katanya dia ustadz. Naudzubillah. Padahal Bapak Ibu, hadis ini kalau nggak paham ya salah, bukan hadisnya yang salah, dianya yang salah paham. Nabi mengatakan dunia penjara bagi orang beriman, sorga bagi orang kafir. Apa maknanya? Kok bisa dikatakan dunia ini penjara bagi orang beriman, sorga bagi orang kafir? Maknanya Bapak Ibu, seenak apapun hidupnya orang-orang beriman di dunia ini, seenak apapun, senikmat apapun hidupnya orang yang beriman, dia sudahlah beriman, hidupnya enak seumur hidup. Lah enaknya dia itu dibandingkan dengan kenikmatan nanti yang akan dia dapatkan di akhirat, itu perbandingannya dianggap susah dia di dunia. Jadi walaupun dia dapat kenikmatan,
kok nanti dibandingkan dengan kenikmatan yang akan dia jumpai di akhirat, yang ada di dunia itu bukan nikmat lagi namanya. Nah, itu dianggap kesusahan. Begitu juga Nabi mengatakan di dunia ini adalah sorga bagi orang-orang kafir. Lah terkadang kita tengok orang kafir udahlah hidupnya susah, sudahlah tidak beriman pada Allah, miskin pula lagi, kan ada. Tidak semua orang itu kalau dia kafir terus kaya. Kadang kita memang karena negara kita ini mayoritas orang Islam, maka kita tengok kok di negara kok banyak orang itu kalau dia nggak beriman kok kaya-kaya. Lah itu karena kita ini mayoritas 85% Islam semua, akhirnya yang ditengok kanan kiri orang Islam. Tapi kalau kita berada di negara orang-orang non Muslim, banyak akan kita tengok di sana orang-orang non Muslim yang begitu miris, miskin, melarat, susah hidupnya. Lah kok ada orang dia ini kafir, melarat, susah hidupnya, terus Allah katakan, kata Nabi, ini pun surganya mereka dunia ini, walaupun melarat, walaupun susah. Kenapa? Ya, susah sedikit itu kalau dibanding susah nanti di akhirat, kesusahan itu nggak ada apa-apanya di dunia ini. Kalau sudah masuk neraka, belum lagi masuk neraka, dikubur pun dia tidak akan bisa membayangkan begitu besar azab yang akan mereka terima nanti dikubur. Maka wajar Nabi mengatakan dunia ini adalah surga, penjara bagi orang beriman, dan dunia ini surga bagi orang-orang kafir. Bukan nyuruh kita itu susah-susah hidup di dunia, enggak. Itu maknanya tadi. Walaupun nampaknya hidup nikmat, tapi dibanding kenikmatan di akhirat itu tidak ada apa-apanya. Begitu sebaliknya orang-orang yang tidak beriman pada Allah yang kafir, walaupun mereka mungkin susah di dunia, tapi dibandingkan kesusahan yang akan mereka dapatkan, kesusahan dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan yang akan dijumpai nanti di akhirat. Akhraja Ibnul Mubarak telah meriwayatkan an Abdullah bin Amrin daripada sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, maqala beliau telah berkata, sahabat Abdullah bin Amr mengatakan, ad-dunya, dunia ini, jannatul kafir, adalah surga bagi orang kafir, wasijnul mukmin, dan menjadi penjara bagi orang beriman. Ini hadisnya mirip dengan sebelumnya. Dunia surga bagi orang kafir, dan dunia ini penjara bagi orang beriman. Wa innama mathalul mu'min, hanyalah perumpamaan orang beriman, hina takhruju nafsahu, ketika keluar nyawanya orang beriman tadi. Perumpamaan orang beriman ketika nyawa roh keluar daripada badannya, kamathali rajulin, adalah sama seperti perumpamaannya seseorang, karena yang adanya orang tadi fi sejinin, berada di dalam penjara, fa ukhrija minha, kemudian dia dibebaskan daripada penjara, faja'ala yataqallabu, maka orang tadi akan mondar-mandir fil ardi, di permukaan bumi, wayatafassahu fiha, dan dia akan bersenang-senang di permukaan bumi. Begitulah perumpamaan orang beriman. Ini kata Nabi, dari kata sahabat Nabi Abdullah bin Amr. Oh, dunia ini adalah penjara bagi orang beriman. Perumpamaan orang beriman ketika rohnya keluar, ketika dia mati, meninggal dunia, itu persis kata beliau seperti orang yang dikeluarkan dari penjara. Bagaimana senangnya? Dia bisa pergi, mondar-mandir, nikmat, bersenang-senang. Begitulah perumpamaan orang beriman ketika roh keluar daripada jasadnya. Akhraja Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan fil Musannaf, dalam kitab Al-Musannaf, an Abdullah bin Amr, daripada sahabat Abdullah bin Amr juga. Qala, beliau berkata, ad-dunya, dunia ini, sijnul mukmin, adalah penjara bagi orang beriman. Fa idza mata, apabila orang beriman tadi meninggal dunia, ya khallas sarbahu, maka dia akan meninggalkan kesusahannya, yasrahu haitsu yasha, dia akan pergi ke tempat manapun yang dia sukai. Hadirin Bapak Ibu yang mulia, Nabi dalam beberapa riwayat diterangkan bahwa ada seorang ulama besar, ulama salaf terdahulu, beliau menerangkan, namanya Ibnul Qasim, Muhammad Ibnul Qasim. Beliau menceritakan, kita setiap manusia ini akan melewati 4 perkampungan, 4 tempat.
Empat tempat ini semua kita melewati mulai daripada zaman roh, terus setelahnya itu akan melewati empat tempat. Maka kata Ibnul Qasim, empat tempat itu apa saja yang dilewati oleh semua manusia? Yang pertama, batnul tempat yang pasti mesti kita lewati. Yang pertama itu perut ibu kita. Wadzalika mahallud dhiq wal hasri wal gham wadz-dzulumatis salat. Perut ibu itu tempat yang sangat sempit, kecil, bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan fi dzulumatin salat, di dalam 3 kegelapan. Itu perut ibu. Yang kedua, tempat yang mesti juga pasti kita lewati adalah ad-dar allati ansha'atha wa allafatha waqtasabat fiha asyarra wal khair. Tempat yang kedua adalah dunia ini. Kita lahir, kita tumbuh, kita berkembang. Di dunia ini kita bekerja, menghasilkan, dan di dunia ini juga kita akan membuat amal baik atau amal buruk. Ini perkampungan kedua yang kita lewati. Perkampungan yang ketiga yang mesti juga dilewati adalah ad-darul barzakh, kampung barzakh. Barzakh itu setelah kematian masuk ke dalam kubur. Itulah kampung yang ketiga. Kemudian yang keempat, ad-darul qaror, akhirat sana, surga atau neraka. Itulah kampung yang keempat. Kemudian Ibnul Qasim beliau mengatakan, setiap kampung, setiap tempat yang setelahnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan tempat sebelumnya. Tempat setelahnya jauh lebih besar daripada tempat sebelumnya. Perut ibu kecil, sempit, maka kemudian dikeluarkan oleh Allah ke dunia ini. Lah dunia ini begitu lapang. Awal mula bayi nggak suka, nggak senang. Karena nggak senang, makanya dia nangis. Bayi datang ke dunia nangis, tapi orang-orang menyambut semuanya dalam keadaan tertawa dan gembira. Kenapa bayi menangis? Bayi itu mengatakan, kenapa aku dikeluarkan? Dalam perut ibu tuh enak, makan tidak perlu dicari, minum tidak perlu dicari, tidak perlu kerja, tidak perlu berjalan, semua datang sendirinya. Lah tahu-tahu dihantar ke tempat yang susah ini. Dunia ini tempat susah bagi bayi. Keluar dari tempat perut ibu sampai di dunia. Lapang ternyata dunia ini. Lapang. Lah baru sadar tuh bayi, oh ternyata enak ya di dunia, bisa berjalan, bisa pergi, bisa berlari, punya keluarga, punya kawan, lapang, enak dunia. Setelah keluar daripada perut ibunya, walaupun awal mulanya menangis. Kemudian selepas itu manusia dari kampung yang kedua dipindahkan ke kampung yang ketiga, namanya alam barzakh, kubur. Maka dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, perumpamaan luasnya kubur dibandingkan dengan dunia adalah seperti perbandingan dunia ini dibandingkan dengan perut ibu kita. Itu dalam hadis. Bagaimana besar, bagaimana membandingkan dunia dengan perut ibu? Oh, nggak bisa dibandingkan. Itulah perbandingan kubur dibandingkan dunia. Hanya saja kita nggak paham, seperti bayi. Kita menangis, tapi kalau sudah lewat baru tahu ternyata kubur itu indah, nyaman, luar biasa. Tempat istirahat, itulah kubur. Tempat kenikmatan, itulah kubur. Kalau ada iman. Lah yang terakhir baru akhirat, surga atau neraka. Kata Nabi tadi, kampung setelahnya jauh lebih luas dibandingkan kampung-kampung sebelumnya. Nah ini hadirin Bapak Ibu yang mulia, kalau kita melihat hadis atau athar atau perkataan tabi'in dalam kitab-kitab dalam hadis, maka sudut pandang kita memandang kubur itu, kematian dan apa-apa yang terjadi selepas kematian itu berbeda. Maka kata Nabi, itulah yang dimaksud dengan hadis, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang suka jumpa dengan Allah, Allah pun suka jumpa dengan dia. Wa man abghadha liqa Allah, abghadallahu liqa'ahu. Siapa yang enggak suka jumpa dengan Allah, Allah pun juga enggak suka berjumpa dengan dia. Jadi maknanya orang iman tuh suka jumpa dengan Allah bukan mati yang dengan pemahaman kita itu tadi, tidak.
tapi membayangkan, meyakini kejadian-kejadian yang akan terjadi, apa-apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis tentang kondisi kubur, nikmat kubur, kenikmatan selepas kematian, itu yang terbayang, maka baru orang beriman itu hati mereka senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadirin Bapak Ibu, beberapa hadis tadi yang bisa kita dengar daripada kitab Busyrul Kaib biliqa'il Habib, kabar gembira untuk orang yang bersedih bahwa mereka akan berjumpa dengan para kekasih, jumpa dengan Allah, Nabi, sahabat, dan orang-orang soleh. Nah, ini mungkin yang bisa kita dengarkan pada malam hari ini, beberapa hadis dari kitab yang luar biasa yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Semoga dari hadis-hadis yang bisa kita dengar ini bisa kita ambil faedah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada 1-2 menit menjelang Isya. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan? Kalau ada diskusi, tanya jawab, pertanyaan dari Bapak Ibu dipersilahkan. Kalau tidak ada ya kita tutup dengan doa kifarah majelis. Ada pertanyaan mungkin? Saya kira cukup. Ini saja mungkin yang bisa kita baca, yang bisa kita bahas dan bisa kita dengarkan. Sebelum mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.